sahabat setia BDKA, kita bertemu melalui perenungan tentang Raja Israel yang sejati. Siapa dia? Tentunya kita ingin mengetahui apa yang dilakukannya setelah kerajaan yang dipimpin mulai stabil. Tapi tentang apa ya? Karena waktu itu belum ada bait Allah, berarti pasti tentang tabut Allah. Raja yang dipilih Tuhan itu ingin memindahkan tabut ke ibu kota kerajaan. Oh, jadi gimana caranya? Pakai ekspedisi, pakai pesawat, atau mungkin pakai kereta? Keila sayang, sebagai umat Tuhan harus ikuti petunjuk yang Allah tetapkan. Tidak boleh sembarangan. Oh ya benar, mari kita ikuti prosesnya. Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak hanya mampu mengucapkan syukur dan terima kasih melalui mulut lidah kami, tapi biarlah itu kami wujudkan di dalam tindakan kami sehari-hari, sehingga kasih setia Tuhan itu membentuk kami, dan firman Tuhan juga menolong kami untuk kami boleh senantiasa setia dan mempunyai hati yang peka kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Allah sudah membuat kerajaan Daud ini stabil, maka Daud teringat akan tabut Allah yang saat itu berada di rumah Abinadab. Daud menginginkan bahwa tabut Allah tersebut harus berada di Yerusalem, karena keberadaan tabut Allah di Yerusalem itu melambangkan kehadiran Tuhan Raja semesta alam yang bertakhta di atas kerubim itu, juga hadir di Yerusalem sebagai Raja atas umat Israel. Sekalipun Daud menjadi raja atas Israel saat itu, kalau Daud bisa menjadi jaya, Daud menjadi kuat, itu karena hanya belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan semata. Karena Daud mempunyai hubungan yang baik, yang indah, yang intim dengan Tuhan. Ketika Daud mempunyai keinginan ini, maka Daud segera mengumpulkan 30.000 kaum pilihan daripada orang Israel. Dan Daud menyampaikan keinginan tersebut. Dan 30.000 orang kaum pilihan Israel ini menyetujui daripada apa yang menjadi gagasan Daud. Karena mereka juga menginginkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel. Ketika semua sudah siap dan setuju, maka Daud segera menyiapkan kereta yang baru yang nantinya juga ditarik dengan lembu. Daud beserta seluruh umat Israel menuju ke rumah Abinadab untuk mengambil tabut Allah akan dipindahkan ke Yerusalem. Ketika tabut Allah tersebut dinaikkan ke dalam kereta, maka Daud meminta kedua putra dari Abinadab, yaitu Ahio dan Uza, untuk mendampingi perjalanan daripada tabut Allah ini menuju Yerusalem. Ahio berjalan di depan kereta, sedangkan Uza berada di samping kereta. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika perjalanan ini sedang menuju ke Yerusalem, Daud beserta seluruh orang-orang Israel, mereka menari-nari dengan penuh sukacita. Mereka bernyanyi memuji di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita juga. Dan mereka juga diiringi dengan alat-alat musik yang berdentang begitu indah. Namun demikian, ada hal yang sangat mengejutkan ketika kereta ini melintasi daerah pengirikan di Nakon, maka kereta ini menjadi oleng karena lembunya sedang tergelincir atau terperosok. Nah, akibat daripada ini, tabut Allah pun yang ada di dalam kereta ikut menjadi oleng dan hampir seperti mau jatuh. Maka Uza yang melihat hal itu dengan cepat tangannya terulur untuk menahan supaya tabut tersebut tidak menjadi terguling atau terjatuh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, kita melihat tindakan Uza sebenarnya ada tindakan yang baik, tetapi Allah tidak berkenan
atas tindakan Uzza. Maka Allah menghukum Uzza dengan membunuh Uzza. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya kalian bertanya, kenapa Uzza dihukum mati? Karena Uzza tidak menghormati kekudusan Tuhan. Anak-anak, memang Allah kita itu adalah Allah yang telah berjanji di dalam covenant, yaitu perjanjian antara Allah dengan manusia. Allah ingin berada di tengah-tengah umatnya. Allah juga ingin mengasihi umatnya. Tetapi juga Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang seharusnya umatnya menghormatinya. Nah, ketika Daud tahu dan melihat bahwa Allah murka dan membunuh Uzza, maka saat itu Daud menjadi marah. Apakah Daud marah kepada Tuhan? Tentunya tidak. Daud marah terhadap dirinya sendiri karena Daud tahu pasti ada yang salah dengan cara yang Daud kerjakan untuk memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Kenapa saya katakan bahwa Daud tidak marah kepada Tuhan, tapi marah kepada dirinya sendiri? Karena Daud mengenal dengan tepat siapa Allah yang disembahnya. Daud mempunyai hubungan yang intim dengan Allah yang disembahnya. Sehingga Daud mempunyai kepekaan hati. Pasti ada yang salah dengan cara yang Daud lakukan saat itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daud melihat hal itu, maka Daud membatalkan niatnya untuk membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem di mana Daud bertakhta. Tetapi Daud membelokkan tabut Allah itu untuk disimpan atau ditempatkan di rumah daripada Obed-Edom. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa ketika orang Israel ingin melayani Tuhan, tidak bisa melayani Tuhan seperti yang menjadi keinginannya sendiri, tetapi haruslah melayani Tuhan dengan cara, kehendak, dan ketetapan seperti yang Tuhan inginkan. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari ketika kita melayani Tuhan, kita tidak memakai dengan cara kita sendiri, tidak memakai kehendak kita sendiri, kita tidak memakai ketetapan sendiri. Atau kalau diringkas dengan seperti yang aku inginkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan kalau kita ingin melayani Tuhan. Sehingga murka Tuhan itu tidak menimpa hidup kita, tetapi belas kasihan Tuhan dan rahmat Tuhan itu yang akan selalu tercurah dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh tahu bahwa melalui cerita ini kita diajar oleh Tuhan juga untuk selalu menghormati kekudusan Tuhan. Yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, tetapi dengan cara, kehendak, dan ketetapan yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan sudah mengajar kami untuk kami senantiasa belajar melayani Tuhan bukan dengan cara yang kami punyai, tapi dengan cara, kehendak, dan ketetapan yang Tuhan inginkan untuk kami boleh melayani Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya bukan apa yang kami inginkan, tapi yang Tuhan inginkan boleh kami kerjakan di dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah teman-teman, ternyata prosesi pemindahan tabut Allah tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Bahkan ada duka cita yang mendalam. Dan rencana Daud membawa tabut Allah ke ibu kota kerajaan harus dihentikan. Kenapa ya? Tentu saja karena dosa. Ketika bangsa Israel ingin melayani Tuhan, harus melakukan dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Tidak boleh berdasarkan kebiasaan bangsa kafir yang kelihatannya lebih menarik. Oh benar, kelihatan sangat sederhana, tapi penting banget. Besok kita lihat apa yang terjadi dalam membaca dari 2 Samuel 6 ayat 11-23. Selamat bertumbuh dalam firman-Nya.